wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'da. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Masih pembahasan terkait bab ad-du'a ila syahadati la ilaha illallah. Bab mendakwahkan tauhid atau syahadat la ilaha illallah. Dan perlu diketahui oleh kita semua, ya, dan kita ingatkan bahwasanya mendakwahkan tauhid, mendakwahkan la ilaha illallah itu dakwah prioritas, ya. Dakwah prioritas para nabi, dakwah yang paling utama, diutamakan semenjak diutusnya para nabi dan para rasul sampai mereka meninggal. Ya, terus mereka dakwahkan. Qala Syekh rahimahullah, berkata penulis rahimahullah, dalil berikutnya terkait mendakwahkan la ilaha illallah an Ibnu Abbas. Fan ini dikecilkan volumenya, nomor 3 kalau nggak salah, terkait dari Ali bin Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adzan, kurang keras, lamma ba'atha Mu'adzan ilal Yaman, lamma ketika ba'atha Nabi mengutus Mu'adz ilal Yaman, ke negeri Yaman. Qala lahu, Nabi berkata kepadanya, innaka, sesungguhnya engkau, ta'ti qauman min ahlil kitab, mendatangi suatu kaum dari ahli kitab, Yahudi atau Nasrani, yaitu ahlu kitab. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaih syahadatu alla ilaha illallah, maka hendaklah yang pertama kali, ya, perkara yang pertama kali tad'uhum ilaih, yang kau dakwahkan kepada mereka. Hendaklah perkara yang pertama kali yang kau dakwahkan kepada mereka adalah syahadatu alla ilaha illallah, syahadat la ilaha illallah. Wa fi riwayah ila an yuwahhidullah, dalam riwayat lain sampai mereka mentauhidkan Allah, sampai mereka mentauhidkan Allah, atau untuk mereka, agar mereka mentauhidkan Allah. Fa inhum ata'uka lidzalik, jika mereka ata'uka, mentaatimu, ya, mau nurut, mau mengucapkan, mengikrarkan la ilaha illallah, fa'alimhum, maka ajarilah mereka, beritahu mereka, annallaha, bahwasanya Allah, iftaradha alaihim, mewajibkan kepada mereka, khamsa shalawatin, 5 salat, 5 waktu, fi kulli yaumin wa lailah, pada setiap sehari semalam, ya, salat 5 waktu sehari semalam. Fa inhum ata'uka lidzalik, maka jika mereka mentaatimu untuk hal itu, ya, mereka sudah mau mengikrarkan syahadat la ilaha illallah, kemudian mau sholat, fa'alimhum, maka beritahukan kepada mereka, annallaha aftaradha
bahwasanya Allah iftarada alaihim mewajibkan kepada mereka sedekatan agar mereka mengeluarkan apa? Sedekah. Ya, atau zakat. Sedekah di sini zakat. Ya, zakat yang wajib, ya. Tu'khadhu, sedekah tersebut atau zakat tersebut diambil min agniyaihim, dari orang kaya mereka, dari orang kaya mereka. Faturaddu, maka sedekah tersebut diberikan ala fuqaraihim, kepada orang fakir mereka, kepada orang fakir mereka. Ini diantara asnaf, ya, golongan orang yang menerima zakat, fuqara. Fa inhum ata'uka lidzalik, maka jika mereka mentaatimu untuk hal itu, fa iyyaka wa karaima amwalihim, maka jauhilah oleh engkau harta terbaik mereka. Maka jauhilah oleh engkau harta terbaik mereka. Wattaqi da'watal mazlum, dan takutlah terhadap doa orang yang dizalimi. Takutlah terhadap doa orang yang dizalimi. Fa innahu, maka sesungguhnya, laisa bainaha wa bainallahi hijab, tidak ada antara doa orang yang terzalimi dan antara Allah hijab, penghalang, ya. Jadi doa orang terzalimi itu mustajab, dikabulkan. Akhrajah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik. Ini sudah belum? Perasaan sudah? Belum? Oh, belum. Kita ulangi terjemahnya. Bahwasanya Rasulullah SAW ketika mengutus Mu'adz ke negeri Yaman, beliau berkata, memberikan nasihat kepada Mu'adz, sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab. Maka hendaklah perkara yang pertama kali engkau dakwahkan kepada mereka adalah syahadat la ilaha illallah. Dalam riwayat lain, agar mereka mentauhidkan Allah. Jika mereka mentaatimu, mau mengucapkan, mengikrarkan syahadat la ilaha illallah, maka beritahu mereka bahwasanya Allah mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu sehari semalam. Jika mereka mentaati engkau untuk hal itu, maka beritahukan kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan kepada mereka agar mereka mengeluarkan apa? Sedekah, zakat, ya, baik zakat harta, ya, atau zakat yang lainnya, yang diambil dari orang kaya mereka. Kemudian zakat tersebut diberikan kepada fuqara mereka. Jika mereka mau mentaati engkau untuk hal itu, maka jauhilah oleh engkau harta terbaik mereka, ya, dan takutlah engkau dari doa orang yang terzalimi, karena sesungguhnya tidak ada penghalang antara doa orang yang terzalimi dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Syekh rahimahullah membawakan beberapa pelajaran dari hadis tersebut. Ya, kita langsung baca ma yustafadu minal hadis, halaman 56. Yang pertama, pelajaran dari hadis tersebut, masyru'iyatu irsalid du'ati ilallah. Pelajaran pertama, disyariatkan mengirim dai, ya, bagi seorang pemimpin, ya, baik presiden atau raja atau yang lainnya. Kalau zaman dulu siapa? Khalifah. Nah, maka disyariatkan mengirim dai, seorang dai,
seorang penceramah untuk mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tugas para pemimpin diantaranya. Bahkan ini tugas yang paling penting. Ya. Ada daerah pelosok yang belum ada dai, kirim ke sana. Disiapkan dai yang berkualitas ya oleh pemerintah. Kemudian yang kedua, pelajaran yang kedua, anna syahadata alla ilaha illallah awwalu wajibin wa hiya awwalu ma yud'a ilaihin nas. Bahwasanya persaksian la ilaha illallah itu kewajiban pertama. Ya. Kewajiban apa? Pertama. Baik. Wa hiya awwalu ma yud'a ilaihin nas, dan dia adalah perkara yang pertama kali didakwahkan kepada siapa? Manusia. Coba perhatikan ayat, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ini ayat pertama yang apa? Ayat pertama, perintah pertama dalam Al-Qur'an. Wahai manusia, u'budu rabbakum. Beribadalah kalian kepada Rabb kalian, Tuhan kalian, itu kepada Allah. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, ya. Walladzina min qablikum, dan yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian. Gimana kelanjutannya? Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Perhatikan ayat ini. Ini ayat pertama, ayat perintah pertama untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pelajaran yang ketiga, anna makna syahadati alla ilaha illallah tauhidullahi bil ibadah wa tarki ibadati ma siwah. Bahwasanya makna persaksian la ilaha illallah adalah tauhidullah bil ibadah, mengesahkan Allah dalam apa? Ibadah. Mengesahkan Allah dalam ibadah. Wa tarki ibadati ma siwah, dan meninggalkan peribadahan selain Allah. Salatnya, puasanya, ya. Puasanya bukan karena ingin sakti. Kan ada tuh puasa mutih. Ada yang pernah alami? Ada di sini? Mudah-mudahan enggak. Ya. Puasa mutih berapa hari? 7 hari kalau nggak salah ya. Mungkin ada yang lebih 7 hari. Selama 7 hari nggak buka, nggak sahur, nggak buka, nggak boleh makan macam-macam, air putih saja sama nasi tok, kalau nggak salah gitu ya. Tujuannya apa? Ingin dapat ilmu, kesaktian. Ini tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Niatnya sudah salah, caranya juga salah. Nabi tidak pernah melakukan puasa seperti itu, ya. Nah, puasa itu harus lillahi ta'ala. Baik, itu makna syahadat la ilaha illallah. Perhatikan, apa itu maknanya? Mentauhidkan Allah dalam beribadah, kemudian meninggalkan peribadahan kepada selain Allah. Kemudian yang keempat, pelajaran yang keempat, annahu la yuhkamu bi islamil kafir bin nutqi bi syahadatain. Bahwasanya tidak dihukumi bi islamil kafir, annahu, bahwasanya la yuhkamu, tidak dihukumi bi islamil kafir, tentang keislaman orang kafir. Jadi jangan sampai kita menghukumi orang kafir itu muslim, ya. Jangan sampai kita bilang mereka juga sama muslim,
kitabnya juga sama, Al-Qur'an. Diturunkan dari langit, kitab samawi. Injil, Taurat, Zabur itu kan dari Allah. Mereka juga muslim. Ini syubhat, ini tidak benar, ya. Jangan seorang kafir jangan dihukumi muslim illa binutqi bisyahadatain, sampai atau kecuali ya dengan ucapan 2 kalimat syahadat, ya. Kecuali dengan ucapan apa? Syahadatain, 2 kalimat syahadat. Kalau ada orang kafir belum mengucapkan 2 kalimat syahadat, jangan dikatakan muslim, dia tetap kafir. Kalau dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, baru dia muslim. Ya. Jelas dia mengatakan 2 kalimat syahadat, sudah kita katakan muslim. Jadi kita katakan muslim. Nah, adapun masalah hati, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat karena tujuan lain, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali nanti kalau dia melakukan hal-hal yang menggugurkan keislaman, ya baru kita hukum sama pemerintah, ya, baru dihukum. Nah, bila misalkan melakukan hal-hal yang menggugurkan keislaman, kemunafikan, bahkan murtad, nah baru dihukumi. Kemudian yang kelima, annal insana qad yakunu qari'an 'aliman wa huwa la ya'rifu ma'na la ilaha illallah. Bahwasanya seseorang qad yakunu, terkadang, qad di sini diartikan terkadang, ya. Qad itu kan maknanya ada, kalau masuk fi'il mudhari litakrib, pendekatan, atau litaklil, kadang, terkadang, jarang. Kalau di sini terkadang seseorang itu qari'an, bisa membaca, aliman, dia mengetahui, dia bisa baca kemudian dia mengetahui, wa huwa, dalam keadaan dia la ya'rifu makna la ilaha illallah, dalam keadaan dia tidak mengetahui makna la ilaha illallah. Terkadang seseorang paham, bisa membaca, dia tahu, tapi dia tidak mengetahui makna la ilaha illallah. Au ya'rifuhu wa la ya'malu bihi ka hali ahli kitab, atau mereka mengetahuinya, tahu makna la ilaha illallah, tapi dia tidak mengamalkannya, wa la ya'malu bihi, dia tidak mengamalkannya, ka hali ahli kitab, seperti keadaan ahli kitab, seperti keadaan ahli kitab, ya. Baik, kita ulang. Jadi ada orang yang bisa baca, dia tahu, ya mungkin tahunya sebatas terjemah sekilas, tapi dia nggak paham makna la ilaha illallah. Kalau ditanya apa artinya la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, gitu aja sudah, ya. Tapi kalau makna secara dalam nggak paham, la ilaha illallah apa itu, konsekuensinya, syaratnya, rukunnya, pembatalnya apa saja, nggak paham dia. Ini kebanyakan kaum muslimin pada saat ini. Atau ada orang yang mengetahui, paham dia la ilaha illallah, seperti keadaan orang ahli kitab. Orang Yahudi ngerti bahwasanya Nabi Muhammad SAW memang benar-benar nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka tidak mau ikut kepada nabi karena gengsi, karena hasad. Atau keadaan orang-orang jahiliyah. Jangan kita kira orang jahiliyah itu enggak paham makna la ilaha illallah. Mereka paham. Ya. Kenapa disebut jahiliyah? Masa kebodohan, kejahilan? Karena mereka enggak mengamalkan. Pamannya Nabi
seperti Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Thalib itu paham makna la ilaha illallah. Kalau mereka mengucapkan la ilaha illallah, konsekuensinya apa? Berhala-berhala yang mereka ibadahi harus ditinggalkan. Karena makna la ilaha illallah apa? Beribadah hanya kepada Allah. Kemudian peribadahan yang lain harus dibuang. Ya. Jadi sekali lagi orang-orang jahiliyah ini paham makna la ilaha illallah. Kenapa mereka tidak mau mengikrarkannya? Di antaranya karena gengsi. Sebagaimana pernyataan Abu Thalib, paman Nabi, ya, mengakui bahwasanya Nabi itu benar. Ini ajaran yang benar, ini yang seperti ini. Cuma karena gengsi, ya, dia tidak mau mengucapkannya. Bahkan ketika mau meninggal, ketika mau mati Abu Thalib, datang siapa? Abu Jahal dan Abu Lahab digembosi. Nabi mentalkin la ilaha illallah, qul ya am la ilaha illallah, wahai pamanku ucapkan la ilaha illallah, kalimatan uhajju biha indallah, suatu kalimat yang aku akan berhujjah di sisi Allah supaya aku bisa membela engkau, ya. Tapi dibisikkan lagi sama Abu Lahab, Abu Jahal, ya, jangan. Akhirnya meninggal dalam keadaan apa? Kafir. Nah, karena gengsi, enggak mau mengikrarkan la ilaha illallah, tidak mau mengamalkan ilmu yang dia ketahui. Nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam, sebelum dilanjut, silakan faedahnya barusan yang dibaca. Man. Ashabul amam. Kelompok depan, kelompok belakang. Mas Kholik mangga. Orang Sunda mangga, orang Jawa monggo. Beda huruf dikit. Silakan. Satu faedah yang tadi kita baca. Yang pertama, bahwasanya, teruskan Mas Kholik, bahwasanya persaksian la ilaha illallah titik-titik kewajiban. Kewajiban yang pertama. Ya, santri Arman nih baru datang. Arman, silakan Man. Faedah yang ditulis, nulis tadi bebas, mau yang pertama, kedua. Ya, kurang tersusun ya. Persaksian la ilaha illallah adalah kewajiban pertama, ya, dan perkara yang pertama kali didakwahkan kepada manusia. Terima kasih. Yang lain, Azhar. Apa? Mengirim dai bagi seorang pemimpin. Ya, bisa. Disyariatkan mengirim dai. Ya. Baik. Ya, bagi para pemimpin, pejabat disyariatkan mengirim dai untuk mendakwahi manusia. Baik, kita lanjutkan pelajaran berikutnya. Yang keberapa? Keenam. Iqra. Ready. Baca. Mukhatabata. Terus.
Hasan. Yang keenam, anna mukhatabatal alimi, bahwasanya berkomunikasi atau ngajak bicara kepada orang alim itu laisat ka mukhatabatil jahil, tidak seperti berbicara kepada orang bodoh. Ya. Berbicara atau cara berbicara kepada orang yang berilmu itu berbeda. Ya. Keadaannya berbicara kepada orang bodoh. Nah. Sebagaimana Nabi berpesan kepada Muadz, ya. Innaka, Nabi wanti-wanti, kamu ini mau datang kepada suatu kaum dari ahlul kitab. Tuh, maka di sini terdapat pelajaran apa? Ya, harus dibedakan antara komunikasi berbicara dengan orang alim dan orang bodoh. Ya, kualitasnya berbeda, porsinya berbeda. Nah, kemudian pelajaran dari sini juga adanya persiapan sebelum dakwah, ya. Tuh, adanya persiapan. Oh, ini yang mau didatangi ini orang-orang intelek, orang-orang terpelajar, ya. Saya harus bagaimana? Nah, ya, itu. Jadi ada perbedaan cara komunikasi antara kepada orang yang berilmu dengan orang yang bodoh. Yang ketujuh, baca lagi, ready? Bukan tanbiyah. Tanbih. Tanbih ini dari apa? Fi'il apa? Nabbaha yunabbihu tanbihan, fa'ala yufa'ilu taf'ilan, tanbihan. Terus ya. Nah, liyatakhallasa min syubhatil musyabbihin bitolabil ilmi. Pelajaran ketujuh, at-tanbih, peringatan. Ya, dalam hadis tersebut ada peringatan ala annahu, bahwasanya yan bagi, mesti, harus, lil insani, bagi seseorang, khususon, terkhusus, ad-da'iyati, bagi seorang da'i yang mau berdakwah, ini an yakuna ala basiratin, agar dia berada di atas basiroh, agar dia memiliki basiroh, punya ilmu. Ini, ya. Kalau mau jadi da'i harus punya ilmu. Jangan cuma modal retorika, bisa ngomong, pintar ngomong. Bukan. Ya, tapi ilmu yang terpenting apa? Basiroh min dinihi, agama. Ilmu terkait agamanya. Dipahami agamanya. Tuh, jangan sampai artis niat jadi dai, tiba-tiba jadi dai. Belum pesantren, belum belajar, tiba-tiba jadi dai. Mantan penyanyi, nggak belajar, tiba-tiba jadi dai, jadi syekh, masya Allah. Pakaiannya imamah, ya, jubah, sorban, apalagi? Apalagi yang belum? Penampilannya meyakinkan, isinya kosong melompong, hanya cerita dakwahnya. Ya, seorang dai, khususnya seorang dai, harus dia memiliki basiroh tentang agamanya. Baik, terutama kita, ya, kita yang di sini para tholibil ilmi harus memiliki basiroh.
Liyatakhallasa min syubhatil musyabbihin. Agar apa? Kata Syekh, agar terbebas dari syubhat, berbagai macam kerancuan di dalam memahami agama, syubhat. Orang-orang yang membawa syubhat, ya. Karena menjadi dai itu berat, ya. Berat. Nanti datang syubhat, ya, menyambar. Akhirnya dia bingung. Ini bantahannya apa ya? Contohnya apa? Datang orang-orang Syiah. Mut'ah itu halal. Apa mut'ah? Nikah kontrak halal. Ini ada dalam Sahih Bukhari. Ini kan syubhat ya. Sahih Bukhari ada ini. Nikah kontrak halal. Jadi kalau nikah kontrak itu gambarannya ketemu perempuan suka, ayo kita nikah seminggu aja. Setelah seminggu kita putus, ya. Datang orang Syiah, nikah kontrak itu halal. Ini Sahih Bukhari. Tapi ini syubhat. Kalau nggak paham ilmu agama terbawa. Oh iya benar juga ya. Ada yang dalam Sahih Bukhari. Ternyata apa? Ada dalil yang lain, ya. Memang benar ada tentang nikah mut'ah. Pada awalnya dibolehkan, dihalalkan. Tapi setelah itu dimansuh, diharamkan sampai hari kiamat. Itu contoh ya. Contoh syubhat. Wadzalika bi talabil ilmi, dan hal itu dengan menuntut ilmu. Untuk mendapatkan basirah, supaya kita punya ilmu tentang agama Islam, harus menuntut ilmu. Ilmu dicari, ya. Bukan dengan ngelamun, berpangku tangan, apalagi semedi, wangsit. Ini bukan cara Islam, ya. Tapi dengan belajar, sabar, duduk di hadapan guru. Kedelapan, annas salata. Pelajaran kedelapan, annas salata a'zamul wajibat ba'da syahadatain. Ismail. Pelajaran kedelapan, bahwasanya salat a'zamul wajibat ba'da syahadatain. Kewajiban terbesar setelah dua kalimat syahadat, setelah dua persaksian, ya. Bahwasanya salat kewajiban terbesar, kewajiban paling agung setelah dua persaksian, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Nah, sehingga para ulama, jumhur ulama menyatakan barang siapa yang meninggalkan salat karena malas, kafir, ya. Berdasarkan diantaranya hadis apa? Al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kita dan mereka adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya dia kafir. Baik. Jadi itu salat merupakan kewajiban terbesar setelah apa? Dua kalimat syahadat, setelah dua persaksian. Yang kesembilan, anna zakata aujabul arkan ba'da shalah. Bahwasanya zakat rukun paling wajib setelah salat. Bahwasanya zakat rukun paling wajib setelah salat. Jadi dua kalimat syahadat, salat, zakat. Ke-10, bayanu masrafin min masarifiz zakat. Min masarifiz zakah wa humul fuqara wa jawazul iktisar alaih. Ke-10, pelajaran ke-10, adanya penjelasan masraf. Masraf ini maksudnya orang yang berhak mendapatkan zakat, min masarifiz zakah, dari golongan yang menerima zakat. Wa humul fuqara, dan mereka adalah orang-orang
fakir. Ya. Orang fakir. Orang fakir itu definisinya tidak punya penghasilan ya. Kalau miskin punya pekerjaan tapi nggak cukup. Orang fakir nggak punya pekerjaan, nggak punya penghasilan. Wa jawazul iqtisar alaihi, dan bolehnya mencukupkan terhadap orang fakir saja. Jadi sudah semua zakat ini diserahkan kepada orang fakir. Karena kan asnaf ada 8 golongan, 8 orang yang menerima zakat. Siapa di antaranya selain fakir? Orang yang terlilit hutang, ya, musafir, dan lain sebagainya. Di sini kata Syekh, dan boleh mencukupkan hanya orang fakir saja. Ke-11, annahu la yajuzu akhdhu zakat min jidil mal illa biridha sahibuh illa biridha sahibih. Bahwasanya tidak boleh mengambil zakat dari harta terbaik. Ya. Misalkan zakat apa? Zakat apa, Hafiz? Zakat fitrah, bukan zakat fitrah. Ini zakat harta, emas, zakat binatang ternak. Contohnya binatang ternak, karena harus dizakati. Ya. Jangan diambil binatang yang paling dia sukai, yang paling dia senangi. Jangan. Ya. Ambil yang sedang-sedang saja. Ya. Jangan sampai diambil binatang yang paling dia sukai, paling dia sayangi. Jangan. Ya, ini enggak boleh. Sebagaimana pernyataan Nabi tadi apa? Wa iyyakum wa qara'ima amwalihim. Tapi ambil yang pertengahan, yang sedang-sedang saja. Tidak terlalu jelek, tidak terlalu bagus. Baik. Kecuali apa? Biridho sahibi, kecuali dengan keriduan pemiliknya. Kalau pemiliknya ridho boleh, ini nggak apa-apa, ambil saja, boleh. Ya. Kalau nggak boleh, nggak. Kalau tidak diizinkan, haram untuk diambil. Ke-12, at-tahdhir minadz zulm. Peringatan. Dalam hadis tersebut adanya peringatan dari kezaliman. Peringatan dari apa? Kezaliman. Wa anna da'watal mazlum mustajabah, dan bahwasanya doa orang yang terzalimi dikabulkan, mustajab, walau kana asian, walaupun orang yang terzalimi tersebut pelaku maksiat, ya, walaupun pelaku maksiat tapi dia terzalimi, doanya mustajab. Jadi hati-hati, jangan berbuat zalim, apalagi sesama muslim, sesama ahlus sunnah, sesama santri, jangan berbuat zalim. Tapi itu 12 pelajaran dari hadis. Semoga bisa dipahami dan semoga menjadi ilmu yang Assalamualaikum wa nasallallahu al-istiqamah wa husnul khatimah. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.